Jumpa lagi dengan kami, mahasiswa dari Sekolah S3 Universitas Airlangga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ada saya dengan Marliana Junaidi bersama rekan saya, Antonius Yuniarto. Kali ini kami akan membahas tentang bagaimana memanajemeni perubahan. Ada 3 artikel yang akan kami bahas kali ini. Yang pertama adalah artikel dari Mansaris dan Meloni tahun 2022 dengan judul Human Resource Under Technological Transformation, What Edge Our Professionals Believe in an International Skill. Nah, apa yang melatar belakangi artikel ini adalah yang pertama itu ada tantangan MSDM begitu ya, di dunia yang di era 4.0 terus berubah menjadi sekarang juga bergerak ke 5.0 gitu ya. Nah, di 4.0 itu ada penggunaan mesin sebagai pengganti manusia. Nah, sedangkan di 5.0 itu tidak lagi mesin tapi sudah pada robot begitu ya. Yang kita banyak kenal dengan AI begitu ya, artificial intelligence. Nah, eee, mesin dan robot itu memiliki kelebihan begitu ya, karena apa? Dia lebih efisien, dia tidak mudah marah, dia tidak mudah komplain begitu ya. Jadi, mesin dan robot ini, apa, dianggap efisien dan efektif begitu ya. Nah, karena penggunaan mesin dan robot ini semakin hari semakin banyak begitu ya, atau banyak yang menggunakan, maka dari sisi human resource management itu harus membuat pendekatan baru nih dalam cara mengelola manusianya. Karena apa? Ada dampak-dampak teknologi yang bisa menggeser begitu ya, manusia dengan mesin atau robot ini. Dengan fenomena ini, maka tujuan dari makalah ini itu untuk mengeksplorasi tingkat kesiapan transformasi manajemen sumber daya manusia, aturan baru yang berpotensi untuk meningkatkan SDM dalam kaitannya dengan hukum dan keuangan. Lalu apakah mesin memberikan keuntungan dibandingkan SDM gitu ya, dalam konteks manajemen kinerja dan otomatisasi, dan akhirnya pada proses pengambilan keputusan gitu ya, antara kerjasama manusia dengan mesin seperti itu. Nah, teori yang mendasari penelitian ini itu yang pertama karena dalam sejarahnya begitu ya, otomatisasi itu kan dimulai sejak tahun 1970-an begitu ya. Dan ini menimbulkan kekhawatiran dengan mulainya otomatisasi ini, pengangguran akibat teknologi ini jadi semakin tinggi begitu ya. Nah, terus lagi ada pendapat dari para peneliti dan istilahnya memprediksikan begitu ya, bahwa teknologi yang berbasis AI itu akan mengungguli manusia dalam banyak aktivitas begitu ya, eee, ke depannya di masa yang akan, datang gitu ya. Karena semua sudah bisa dilakukan oleh AI begitu ya. Mereka suruh menghitung bisa, mereka diminta untuk membuat ringkasan bisa, seperti itu ya. Bahkan bisa membuat kita manggil aja bisa mengeluarkan banyak foto dan model yang kita inginkan, seperti itu. Nah, perkembangan teknologi yang pesat ini itu sebetulnya ada dampak yang berlawanan begitu ya, atau memberi dampak istilahnya ada 2 sisi mata uang begitu ya. Yang pertama itu kesejahteraan dan kesejahteraan sosial itu pasti meningkat begitu ya, karena dengan teknologi yang cepat, manusia itu dimudahkan dalam banyak hal begitu. Sehingga kemungkinan mendapatkan uang, kesejahteraan dan juga kesehatan itu
bisa kita peroleh. Namun di sisi lain itu lapangan pekerjaan dan pertumbuhan tentang upah ini akan menurun karena banyak manusia yang akan digantikan oleh teknologi ini tadi. Nah, lalu, karena munculnya teknologi ini, maka karyawan itu sebenarnya diharapkan nih, bisa mengadopsi dan menerapkan, mengaplikasikan teknologi yang inovatif ini supaya apa? Supaya kerjanya lebih efektif, efisien, lebih produktif gitu ya. Tetapi kalau misalnya manusia itu harus mempelajari teknologi, itu kan bagi perusahaan itu akan memakan biaya dan waktu begitu ya. Jadi kayaknya lebih efisien kalau manusia ini langsung diganti robot aja begitu. Semoga bukan dosen yang diganti robot atau sudah nih ya Pak Tony ya? Belum lah, masa Belum sudah. ya, belum. Semoga enggak, semoga enggak. Nah, studi terbaru dari McKinsey Global Institute itu memperkirakan antara 400 juta hingga 800 juta pekerjaan itu akan diotomatisasi begitu ya. Nanti ke depannya di tahun 2030 begitu. Dan akan ada 375 juta pekerja yang mungkin harus berpindah kategori pekerjaan begitu ya saat itu karena pekerjaannya sudah hilang begitu ya. Sudah bisa diganti robot atau sistem seperti itu. Nah, otomatisasi yang cerdas dan kolaborasi manusia dan robot itu sebetulnya adalah kunci dari realitas baru dan sistem kompleks baru yang muncul kalau menurut Fletcher dan Webb tahun 2019. Nah, sekarang nih, jadi human resource professional itu harus mengelola transisi dari lingkungan yang dipimpin manusia ke lingkungan yang dipimpin oleh mesin dengan melalui rencana lanjutan untuk eksploitasi mesin yang rasional. Jadi tetap mementingkan yang utama itu adalah manusianya seperti itu. Nah, berdasarkan latar belakang tadi dan juga teorinya, maka pertanyaan penelitian itu kaitannya ada dengan 4 topik ini. Yang pertama, kesiapan untuk transformasi MSDM. Yang kedua, bagaimana dengan kerangka hukum dan keuangannya. Lalu yang ketiga adalah manajemen kinerja dan otomatisasi itu. Lalu yang keempat berkaitan dengan pengambilan keputusan melalui kolaborasi ini tadi ya, mesin dan manusia atau manusia. Nah, metode penelitiannya ini bentuk penelitiannya adalah eksploratif begitu ya, mengeksplorasi dengan komprehensif di mana sampelnya adalah para profesional human resource dari 11 negara teratas begitu ya berdasarkan indeks daya saing global 4.0 dari sumbernya dari World Economic Forum tahun 2018. Nah, surveinya melalui LinkedIn, jadi langsung mengontak melalui LinkedIn dan waktu pengambilannya ada 2 kali, di November 2018 hingga Maret 2019 itu ada 86 tanggapan. Dan pada bulan Desember 2020 sampai Januari 2021 ada 165 tanggapan. Total sampelnya jadinya 251 profesional dan dari penyebaran itu tingkat pengembaliannya adalah 34%. Nah, dari hasil pengumpulan ini ya, responden tadi, itu peneliti ini mengklasterkan menjadi 4 begitu ya. Antara negara, ini ya, yang klaster pertama ada Jerman, klaster kedua Nordik, klaster ketiga Anglo-Saxon, dan yang keempat adalah Confucian, begitu ya. Ini negara-negara yang di tiap klaster itu. Nah, dari tiap negara ini, yang menanggapi atau partisipan atau sampel atau respondennya itu adalah ini, begitu ya. Jadi kalau dilihat itu yang paling banyak, ini ya, Amerika. dari Amerika ya, seperti itu. Nah,
Terus di sini juga ini, dipetakan juga untuk bisnis sektornya apa aja begitu ya. Dan yang paling banyak ini financial dan insurance activities. Seperti itu. Selanjutnya ini dari ukuran perusahaannya ada mikro, small, tapi yang paling banyak yang large begitu ya. Lalu ini berapa jumlah karyawannya yang dipekerjakan di sana, terus estimasi dari penerimaan perusahaan itu, terus bagaimana mereka beroperasi di lokal, regional, dan nasional. Lalu ini kaitannya dengan gender, mirip ya, maksudnya hampir seimbang begitu ya. Ini usia paling banyak di usia 35 sampai 44 gitu ya. Terus untuk pengalamannya di sini yang paling banyak 6 sampai 15 tahun begitu. Ini untuk tingkat pendidikannya begitu banyak yang master ya, S2 seperti itu. Nah, ini hasil temuannya. Jadi di temuan ini berkaitan dengan tadi ya, 4 topik, pertanyaannya ada tentang kesiapan untuk transformasi dari human resource management, lalu permasalahan finansial dan hukum, lalu kaitannya dengan kinerja manajemen dan otomatisasi, dan juga dengan, ini pengambilan keputusan. Nah, dari sini ini ada banyak angka, namun, saya sudah mencoba menyarikan begitu ya. Nanti kalau, teman-teman ingin tahu lebih detailnya, bisa membaca artikel yang kami lampirkan, di daftar pustaka, seperti itu. Nah, hasil atau temuan dari penelitian ini yang pasti bahwa ternyata para human resource profesional itu menyadari dampak penting dari revolusi industri keempat ya atau 4.0 terhadap Departemen Human Resource Management dan perlu ada usaha dari organisasi untuk mempertahankan posisi kompetitif bisnisnya begitu ya. Sambil mengelola perpaduan teknologi dan, manusia tadi, karena kita nggak mungkin juga menghilangkan manusia sama sekali, seperti itu. Lalu yang kedua, para responden ini tadi ya, berpendapat bahwa teknologi tidak akan menggantikan pekerja manusia sepenuhnya, namun akan mengubah praktik-praktek human resource management yang membutuhkan metode-metode baru untuk mengeksploitasi mesin. Jadi yang dieksploitasi itu mesinnya gitu ya, dan distribusi kekayaan, kepada para karyawannya. Lalu yang ketiga, para profesional dalam human resource ini menyoroti pentingnya pengembangan kerangka kerja hukum dan keuangan yang mendukung keseimbangan antara teknologi dan tenaga kerja manusia, di mana memastikan bahwa upah yang berkelanjutan dan distribusi yang adil atas nilai tambah yang dihasilkan oleh mesin. Jadi tetap fokusnya pada manusianya, seperti itu. Lalu yang keempat, yang terakhir, menyatakan bahwa para responden ini percaya bahwa eh, penting untuk kontribusi manusia dalam proses pengambilan keputusan, seperti itu ya. Bahkan di era otomatisasi dan AI yang canggih, digarisbawahi sini perlunya pengawasan manusia dan pertimbangan etika. Karena kalau mesin sepertinya memang dia baik SOP ya, dia tidak punya perasaan seperti itu. Itu yang ada di artikel yang pertama. Saya langsung lanjut ke artikel kedua aja ya Pak Tony ya. Ya, boleh, boleh. Silakan. Hmm. Nah, eh, yang artikel kedua tadi kan membahas masalah kesiapan dari transformasi human resource management begitu ya. Nah, di bagian ini saya mengambil topik itu untuk menambahi begitu ya penjelasan tentang perubahan
proses di manajemen sumber daya manusia. Artikelnya berjudul How Hard Can It Be begitu ya. A qualitative study following an HRT. HRT, T itu transformation ya. Jadi Human Resource Transformation Implementation in a Global Industrial Corporate Group. Ini diteliti oleh Hall, Tengblad, Kudus, dan Delphi tahun 2023. Nah, di sini sebetulnya artikel ini menjelaskan bagaimana proses, kalau kita yang belajar MSDM tahu ya bagaimana proses MSDM itu berubah atau berkembang menjadi Human Resource Management as a partner bisnis begitu ya, sebagai partner bisnis seperti itu. Nah, awalnya itu kan MSDM ini masih tradisional, jadi dia hanya di level administrasi aja begitu ya. Tapi ini berkembang bagaimana para MSDM ini, para HR profesional begitu ya, mencoba menjadikan MSDM tradisional ini lebih naik kelasnya begitu ya, menjadi SDM pencipta nilai atau MSDM strategis ini. Nah, perubahan dari tradisional ke pencipta nilai dan MSDM strategis ini yang disebut oleh Ulrich dan Brockbank tahun 2005 itu sebagai yang namanya HRT atau Human Resource Transformation gitu ya, transformasi sumber daya manusia. Nah, organisasi-organisasi yang tertarik mengikuti perubahan ini itu adalah salah satunya Swedia begitu ya. Jadi dia mencoba mengikuti perubahan ini. Namun, ternyata isi pekerjaan dari HR itu ternyata tidak banyak berubah begitu ya. Sehingga ada muncul 2 kritikan, yang pertama dari Kigan dan yang kedua dari Gerpot begitu ya dan kawan-kawannya, di mana kalau menurut Kigan itu pekerjaan SDM itu sebetulnya ada 3 begitu ya, ada 3. Yang pertama, dia sebagai pusat keahlian atau Center of Expertise, yang nanti selanjutnya akan ditulis dalam bentuk ini ya, COE. Lalu yang kedua, itu ada Pusat Layanan Bersama, Share Service Center, SSC. Dan yang ketiga adalah Mitra Bisnis Sumber Daya Manusia atau Human Resource Business Partner, disingkat menjadi HRBP begitu. Sedangkan Gerpot itu mengatakan bahwa sebetulnya perubahan ini tidak serta-merta seperti itu ya, tapi ada paradoks dalam pekerjaan HR di sekitar atau konteks permasalahan identitas, pembelajaran, kinerja, dan juga pengorganisasian dari human resource itu sendiri. Nah, karena ada satu fenomena perubahan ini dan juga ada kritikan ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis secara kritis implementasi model HRT ini tadi ya yang dikemukakan oleh Ulrich dan Brockbank ini dalam subunit dengan otonomi yang cukup kuat dan di mana para manajer lininya, jadi ini nanti ada kaitannya antara human resource manager dengan manajer lini begitu ya. Di lapangan di mana mereka memiliki kekuatan dan kemauan untuk menolak keputusan yang dibuat oleh HR di perusahaan itu. Nah, teorinya tentu saja dengan 3 teori tadi ya, teorinya HRT, Kigan, dan Gerpot. Tapi di sini ditambahkan ada dimensi dari Hofstede tentang budaya, yang ditekankan di sini adalah permasalahan maskulinitas dan feminitas. Nah, di penelitian ini dibandingkan antara negara Swedia dengan Amerika begitu ya. Jadi Swedia itu dianggap feminin, bukan dianggap ya, memang temuan Hofstede itu termasuk negara feminin, sedangkan Amerika itu adalah negara yang
maskulin seperti itu. Oke. Nah, fokus atau topik penelitiannya itu diarahkan pada 3 hal ini. Yang pertama itu ada ketegangan atau tension itu antara, ketegangan atau tekanan begitu ya. Yang pertama itu ada, antara solusi administratif yang terpusat dan terstandarisasi, versus atau dilawankan dengan kebutuhan akan kontekstualisasi dan adaptasi lokal. Lalu yang kedua itu berkaitan dengan pemisahan fungsi SDM menjadi 3 bagian dan, dilawankan atau diversuskan dengan kebutuhan akan fungsi SDM yang terintegrasi untuk memfasilitasi kerjasama, berbagi pengetahuan, dan pengembangan dalam SDM. Lalu yang ketiga itu fokus pada strategi dan penciptaan nilai dalam pekerjaan MSDM dan mengalihkan pelaksanaan praktek-praktek administrasi MSDM kepada, LM itu manajer lini ya, dilawankan atau diversuskan dengan harapan dari manajer lini terhadap pekerjaan MSDM dan persepsi terhadap profesionalisme praktisi, MSDM. Untuk metode penelitiannya, dilakukan pengumpulan datanya 2 kali gitu ya. Yang pertama itu di tahun 2007 melalui observasi partisipatori dan dokumen perundang-undangan Human Resource Management yang menyediakan informasi tentang organisasi dari HR dan, sorry ini kok rasionalisasi dari HRT begitu ya. Yang kedua itu adalah di tahun 2017 dan sampai 2018 itu melalui semi structure dan shadowing. Periodenya itu 2007 hingga 2017 dan 2018. Nah, ini kumpulan dari company group gitu ya, yang memiliki jadi dipilih perusahaan-perusahaan yang memiliki produksi di atas produksi di lebih dari 20 negara, penjualan di lebih dari 90% negara di dunia, dan sekitar karyawannya itu 100 ribuan orang, dengan komposisi sekitar 18% perempuan dan 25% manajer wanita, gitu ya. Data yang dikumpulkan melalui ini itu dengan 20 pilihan interviewee, 10 wanita dan 10 laki-laki dari ini ya, Human Resource Business Partner sebagai, ada tingkat levelnya N sama dengan 10, sedangkan untuk yang shadowing itu ada, 2. Nah, hasil temuannya itu menunjukkan bahwa pada tahun 2000-an, itu terjadi pengurangan staf SDM. Karena fungsi SDM itu dianggap terlalu mahal dan tidak efisien. Dan kerja yang terstandarisasi itu jadi memudahkan orang untuk bekerja begitu ya, dan berorientasi pada proses, sehingga ada alasan untuk melakukan pengurangan staf SDM. Nah, di tahun 2007 itu di awal masa transisi, ini banyak program pelatihan untuk perubahan organisasi. Di sini juga ditandai dengan adanya tantangan dan peluang dalam peran human resource sebagai bisnis partner gitu ya, yang baru gitu ya. Lalu ada praktek kerja dari human resource management itu juga menjadi baru gitu ya. Tapi karena perubahan ini dan ini karena masa transisi ya, maka ada kegelisahan, kaitannya dengan biaya dan pendapatan begitu ya. Karena kalau kita mau berubah biasanya ada investasi yang harus kita lakukan, seperti itu. Lalu temuan yang berikutnya,
periode tahun 2007 dan 2017 itu sebetulnya karena terinspirasi adanya human resource transformation tadi ya. Jadi, MSDM itu meskipun ada inspirasi begitu ya, tapi MSDM itu tetap, memilih untuk tidak mengalihdayakan administrasi ke pihak eksternal. Jadi, kalau salah satu yang dilakukan ketika MSDM itu menjadi strategic partner atau menjadi bisnis partner, itu adalah permasalahan administrasi itu akan dialihkan ke perusahaan eksternal gitu ya, di-outsource-kan begitu ya. Kita bisa melalui bank, melalui anu, tapi ternyata enggak begitu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu dibagi lagi begitu ya. Jadi muncullah, apa, elektronik, human resource portal begitu ya. Terus bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu dibagi lagi begitu ya, ke dalam, ini 4 poin ini ya, seperti itu. Nanti akan dijelaskan di, berikutnya. Nah, jadi karena tadi tidak jadi apa, di-outsource-kan begitu ya. Jadi itu dikembalikan lagi ke manajer lini salah satunya begitu ya. Jadi untuk permasalahan tension yang pertama tentang solusi administrasi yang terpusat dan terstandarisasi, diversuskan dengan kebutuhan akan adaptasi. Maka hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa budaya Amerika yang tertanam dalam model Ulrich ini tadi ya, Human Resource Transformation yang terstandarisasi ini, jadi bertabrakan dengan kebutuhan para manajer lini untuk kelompok company tadi yang sudah ditunjuk sebagai sampel begitu ya. Nah, jadi mereka itu merasa bahwa harusnya ini yang melakukan tuh bukan anu ya, bukan kami begitu ya, tapi mestinya orang-orang HRD nih kayak gitu. Jadi permasalahan administrasi yang dilimpahkan ke mereka, jadi mereka juga agak menolak begitu ya. Lalu yang berikutnya ini kaitannya dengan service share tadi ya, center, pusat, sharing pelayanan itu tidak dapat diakses dan tidak dapat menangani berbagai kesepakatan kolektif lokal. Jadi akhirnya itu mereka menggunakan, cara lokal mereka sendiri lagi balik ke permasalahan administrasi lagi seperti itu ya, jadi manual kembali gitu ya. Terus para manajer lini beranggapan bahwa, alat atau tools dari elektronik HR ini ya tidak selalu menjawab kebutuhan mereka begitu ya, dan kadang-kadang mungkin malah membuat ribet ya, karena mereka harus belajar lagi tentang sistem, tentang, software seperti itu ya. Dan temuan yang keempat dari fokus, tension yang pertama ini, beberapa manajer ini tidak memahami bagaimana, model dari human resource transformation itu sesungguhnya itu seperti apa begitu ya. Sehingga ya mereka tidak bisa melakukan seperti itu. Nah, respon strategisnya gimana? Kalau menurut Kigan dan Jarzabkowski gitu ya, itu ada 2 untuk kaitannya dengan tension yang pertama ini. Ada lini manager opposing dan, human resource adjusting. Jadi ini penolakan dari lini manager begitu ya. Sedangkan dari sisi human resource, ya sebaiknya melakukan ini ya, penyesuaian begitu ya, sesuai dengan kebutuhan dan juga melakukan, pelatihan-pelatihan seperti itu. Lalu untuk tension yang kedua, itu bagaimana pemisahan fungsi HR menjadi 3 bagian dengan diversuskan dengan kebutuhan akan fungsi SDM yang terintegrasi untuk memfasilitasi kerjasama dalam kaitannya berbagi pengetahuan dan pengembangan di dalam SDM. Ditemukan bahwa ternyata pemisahan fungsi SDM menjadi 3 sub tadi, itu dan elektronik HR tadi ya, itu membuat lebih sulit untuk berbagi dan mengembangkan pengetahuan dalam, fungsi SDM karena jadi terpisah-pisah seperti itu ya.
Lalu yang kedua, terdapat permasalahan yang kompleks antara ini, service, center tadi dengan, eee, expertise ini tadi ya, dan juga dengan human resource sebagai bisnis partner. Jadi terjadi duplikasi pekerjaan. Jadi yang sudah dilakukan di SCC, dilakukan juga di, bagian ekspertis dan juga seringkali juga dilakukan juga diulangi lagi begitu ya, karena mereka belum terintegrasi seperti itu. Nah, untuk respon strategisnya yang disarankan Kigan sama Jarsapkowski ini, yang pertama ada splitting begitu ya. Splitting dari HR, lalu juga melakukan adjusting, HR begitu ya. Jadi, ya harus ada kolaborasi begitu ya, antara bagian-bagian ini begitu ya. Sehingga model cara kerjasama dan juga cara administrasinya itu harus disinkronkan, seperti itu. Lalu di sini ada saran juga di mana HR business partner itu sebaiknya mengembangkan konsep human resource management yang dibuat khusus di luar, center of expertise tadi. Lalu untuk tekanan yang ketiga itu fokus pada strategi dan penciptaan nilai dalam pekerjaan HRM dan mentransfer implementasi praktek administrasi HRM ke lini manajer dengan dilawankan atau diversuskan dengan ekspektasi manajer lini terhadap pekerjaan HR itu sendiri. Jadi kan dia dapat limpahan pekerjaan HR begitu ya. Nah, hasil temuannya adalah para manajer lini ini, meragukan kompetensi dari, HR begitu ya. Lalu, hubungan antara HR dengan manajer lini ini jadi tidak terlalu jelas begitu ya. Sepertinya pembagian tugasnya masih agak simpang siur seperti itu. Lalu yang kedua, terdapat kesenjangan keterampilan dan pengalaman kerja di antara praktisi HR sendiri, seperti itu. Jadi ada yang mungkin sangat expert, ada yang tanggung begitu ya. Lalu yang ketiga, peran kepemimpinan juga perlu disesuaikan dengan model kerja human resource management ini gitu ya. Dan ini nggak dibahas pada saat melakukan perubahan atau project transformasi ini tadi. Nah, saran yang atau respon strategis yang disarankan itu ada 3, di mana lini manager suppressing begitu. Jadi kesulitannya diklarifikasi, karena ada kontradiksi pesan begitu. Jadi ya istilahnya harus di ini ya, di apa, dikomunikasikan begitu ya. Lalu HR suppressing di mana HR itu telah dialihkan secara sepihak dalam tanggung jawab untuk administrasi dan implementasi praktek-prakteknya itu kepada, manajer lini. Jadi beberapa sudah dilimpahkan ke manajer lini. Lalu seperti tadi ada lini manajer yang menolak begitu ya. Jadi dia akan mempertanyakan misi strategis HR ini apa begitu ya, sebenarnya dampaknya apa, lalu dukungan-dukungannya apa, seperti itu. Jadi itu Pak Tony, 2 artikel yang saya bahas. Ini saya yang share screen atau Pak Tony mau share screen sendiri untuk artikel ketiga? Oh, oke, baik. Terima kasih, Bu Marli. Oke, dua artikel sudah dijelaskan dengan sangat detail oleh Ibu Marli. Baik, kita lanjutkan artikel yang ketiga. Baik, artikel ini berjudul Technological Transformation in Human Resource Management Through Knowledge and Training, Innovative Business Decision Making. Jadi artikel dari Maria, Teresa, dan kawan-kawan masuk jurnal Technological Forecasting dan Social Change. Baik,
pada artikel ini yang melatar belakangi konteks artikel ini sebenarnya dilakukan penelitian dalam situasi pandemi COVID. Jadi bagaimana ini peran transformational technological ini kaitannya dalam pengembangan sumber daya manusia. Pemahamannya sumber daya manusia itu kan sebagai kunci atau aspek penting dalam perekonomian global, ya. Dan dalam banyak literatur ya ini ditemukan bahwa mengenai berbagai aspek pengelolaan sumber daya ini banyak sekali. Tapi bagaimana implikasinya, terapannya dalam praktek tata kelola human resource di lapangan, nah itu. Makanya pengelolaan sumber daya manusia ini menjadi sangat penting. Urgensinya mempersiapkan sumber daya manusia dan pemimpin bisnis untuk generasi berikutnya bisa menghadapi tantangan yang tidak bisa diprediksi, terlebih situasi pandemi COVID yang tidak tahu kapan selesainya, kan seperti itu kan, makanya perlu disiapkan. Untuk bisa mempersiapkan itu, penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi potensi penggunaan ini bisnis game simulator atau disingkat BGS sebagai salah satu strategi solusi lah untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin atau sumber daya manusia yang bisa menghadapi situasi atau masalah-masalah yang tidak bisa diprediksi. Jadi dengan penelitian ini diupayakan bisa memberikan pertama pelatihan dan alat digital yang bisa meningkatkan tadi daya inovasi dan pengembangan human resource manusianya. Baik, ini skenarionya seperti ini untuk mengelaborasi bagaimana mengevaluasi sebenarnya cara kerjanya sederhana, teman-teman. Bahwa model BGS ini, Business Game Simulator ini sebenarnya belajar dari pengalaman sebelumnya tentang pandemi, lalu itu disimulasikan. Kenapa disimulasikan? Supaya nanti bisa diadopsi langkah-langkah strategis untuk menghadapi kemungkinan ada masalah-masalah organisasi kedepannya mirip dengan persoalan pandemi ini. Jadi ada variabel pandemi, itu pandemi, eh, DM itu decision making, lalu edu itu education. Jadi BGS ini, Business Game Simulator ini sebenarnya mau mereplikasi, katakanlah belajar dari pengalaman tentang pandemi, bagaimana suatu organisasi atau perusahaan atau tempat pendidikan itu membuat decision making, membuat keputusan ketika menghadapi persoalan pandemi, lalu bagaimana educational pendidikannya, apakah mampu beradaptasi terhadap persoalan pandemi ini. Maka arahnya kepada BGS pandemi, BGS decision making, ini decision making, lalu BGS education. Oke, lalu penelitian ini modelnya seperti ini, lanjutan modelnya. Nah, ini modelnya kurang lebih mirip dengan sebelumnya kan, bahwa dalam situasi pandemi ini gimana ini? Apa yang katakanlah perlu diwaspadai terkait dengan pandemi ini? Bagaimana pandemi itu muncul, bagaimana pandemi ini ditanggapi, bagaimana perusahaan menyikapi pandemi itu, itu nanti variabel-variabelnya akan dimunculkan. Jadi ini penelitiannya masuk kategori penelitian kuantitatif, nanti ada sampelnya juga. Jadi sampelnya ini adalah di tempat perguruan tinggi di Alcalá, yaitu di Spanyol, melibatkan ya tidak terlalu banyak sebenarnya dari para sarjana S1, S2 dan doktoral gitu ya. Karena ini itu sampelnya. Baik, bisa dilanjutkan. Hipotesis yang mau diangkat levelnya di level pandemi tadi PAN itu eh, apakah dunia usaha itu tadi perusahaan mampu belajar dari skenario pandemi yang terjadi sebelumnya itu H1.
H1B, dunia usaha dapat belajar dari skenario bisnis ekonomi sebelumnya. Jadi pertanyaannya terkait dengan ini, apakah, gitu kan? Lalu hipotesis yang dimunculkan terkait dengan pandemi ini H1A sampai H1D seperti ini. Jadi H1C saya lanjutkan, itu bisnis selalu perlu beradaptasi dengan faktor lingkungan yang tidak dapat diprediksi. Hipotesis yang pertama D, dunia usaha dipaksa untuk mengambil berbagai keputusan manajemen dan ekonomi. Baik, sekarang masuk level decision making, DM. Ada 4 hipotesis juga dengan pertanyaan yang menyertai implisit di dalamnya bahwa apakah dunia usaha itu selalu berupaya mengurangi risiko? Nah, ini hipotesisnya dunia usaha selalu berupaya mengurangi risiko. Hipotesis kedua B terkait dengan decision making bahwa ini dunia usaha juga mengurangi tingkat ketidakpastian dapat membantu bisnis dalam proses decision making dunia usaha. Jadi ada upaya meningkatkan apa namanya mengurangi tingkat ketidakpastian itu dapat membantu membuat proses decision making-nya lebih cepat. Hipotesis yang kedua bagian C bahwa investasi di bidang pengembangan teknologi informatika dapat membantu dunia usaha dalam proses decision making dan daya saing. Hipotesis kedua bagian D bahwa bisnis dipaksa untuk membuat keputusan manajemen dan ekonomi secara cepat. Oke. Bagian ketiga, level ketiga, bagian pendidikan. Apakah para siswa itu menghargai aspek pengalaman langsung terkait dengan pandemi? Jawabannya ini, hipotesis yang dibangun. Bahwa siswa menghargai aspek pengalaman langsung terkait dengan pandemi. Lalu para siswa membutuhkan motivator supaya bisa berhasil dalam mata pelajarannya. Karena pandemi kan dampaknya kemana-mana termasuk ke dunia pendidikan. Terus hipotesis yang ketiga, proses belajar siswa melibatkan pengembangan harga diri dan keterampilan kepemimpinan dari mereka. Jadi penting bahwa kepemimpinan itu perlu dibangun dalam situasi yang tidak menentu dalam masa pandemi itu. Hipotesis yang ketiga, bagian D, siswa mengharapkan situasi kehidupan nyata yang terhubung daripada contoh-contoh teoritis, ya, bukan sekedar contoh-contoh teoritis yang katakanlah kadang konkretnya bagaimana. Ya. Baik, ini penelitian ini sampelnya itu melibatkan yang disebar itu ada 400 kuesioner, 400 angket, ya, yang terkumpul setelah diseleksi itu 112. Seleksi lagi ternyata yang bisa dipakai yang valid kuesioner datanya yaitu 95 data. Sampelnya itu siapa? Ya para mahasiswa sarjana ekonomi, mahasiswa magister, dan doktor, juga staf akademik Fakultas Ekonomi Bisnis Pariwisata di Alcalá di tahun ajaran 2021. Ini di universitas besar di Spanyol. Ya. Lalu data yang didapatkan itu diolah dengan SPSS. Ini kuesionernya yang saya tampilkan di sebelahnya. Baik, dari data ini kita bisa melihat hasil yang dimunculkan dari ada 2 pendekatan. Jadi melihat sampel tetesnya dan Cohen D-nya. Jadi melihat dari signifikansi tetesnya itu dihasilkan bahwa hubungan dari ini tadi ya, itu pandemi terhadap ini bisnis game simulator, lalu juga pandemi lagi, itu katakanlah hubungannya semuanya terhubung. Jadi hipotesis di bagian pertama tadi pandemi, bagian kedua decision making, lalu bagian ketiga itu educational, semuanya hipotesis, ada 4 hipotesis, jadi ada 12 hipotesis tadi itu bisa diterima semua. Kecuali bagian yang kelima ini hubungan antara pandemi
ini apa namanya, bisnis game simulator bagian kelima itu menunjukkan angka signifikansinya itu lebih dari 0,05, jadi 0,463. Jadi hipotesisnya itu nolnya ditolak. Baik. Dari Cohen-nya tadi, Cohen-nya pengaruhnya kita lihat sebelumnya tadi Bu Malik. Cohen, Cohen-nya ini kan kalau dikelompokkan ada 3, pengaruhnya itu kecil, sedang, atau kuat. Rata-rata pengaruhnya itu kuat. Jadi kalau 0,2 itu kan lemah, 0,5 itu eh, sedang, 0,8 itu kuat. Jadi rata-rata itu kuat. Yang sedang itu ya 0,37. Yang lemah itu ya tadi yang ditolak tadi, yang bagian kelima 0,08, yang paling kecil ini ya. Nah, ini kecil. Ya, pengaruhnya sangat kecil. Hanya ini tolak tadi. Rata-rata pengaruhnya kuat-kuat. Jadi di atas 0,8. Dipengaruhkan hubungan bahwa ternyata belajar dari masa lalu terkait dengan pengalaman tadi pandemi, lalu dibuat simulasi supaya nanti ke depannya kita bisa belajar dari itu deh. Lalu disimulasikan, ternyata itu menjadi memberikan manfaat besar untuk memprediksi orang itu lebih siap ketika menghadapi masa depan yang tidak pasti, terlebih situasi pandemi. Oke, bisa dilanjutkan, Bu. Jadi hasilnya berdasar hasil uji T dan sampel perpasangan dari faktor ukuran F di Cohen tabel 6 yang tadi itu. Jadi pasangan ini pandemi, bisnis game simulator, lalu kembali ke pandemi, decision making business game simulator, decision making, dan educational business game simulator educational, semuanya menunjukkan apa? Ya, menunjukkan bahwa hipotesis pertama sampai ke hipotesis pertama A sampai hipotesis pertama D untuk ini pandemi, decision making hipotesis kedua A sampai hipotesis kedua D, dan aspek education hipotesis ketiga A sampai hipotesis ketiga D itu didukung. Jadi hipotesisnya didukung atau diterima, kecuali yang satu tadi yang bagian kelima tadi. Lalu bisa dikatakan secara tegas berdasar hasil yang analisis tadi bahwa bisnis game simulator dapat meningkatkan kesiapsiagaan. Jadi untuk menghadapi pandemi atau kurang lebih masalah yang setara dengan pandemi begitu ya, itu lebih siap lah. Pentingnya belajar dari masa lalu kan itu, supaya orang lebih siap menghadapi masa depan yang kurang lebih mirip dengan masa lalu itu. Dan juga itu bisa meningkatkan daya saing dari organisasi atau dari perusahaan, gitu ya. Dan juga memberikan sudut pandang organisasi yang lebih komprehensif. Bagaimana ketika menghadapi situasi yang lebih mirip dengan apa yang sebelumnya terjadi, apa yang harus aku lakukan? Nah, orang akan lebih siap kan. Contoh saja, kalau misalkan seorang siswa itu gagal, nilainya buruk di ujian yang pertama, lalu ada remedi begitu ya, kurang lebih dia bisa memprediksi soalnya bagaimana, maka dia akan lebih siap menghadapi kurang lebih persoalan yang dia hadapi pada ujian pertama. Nah, kebanyakan kalau seorang anak yang cerdik, cerdas, dan beruntung, begitu ya Bu Marli ya, bahwa anak itu akan belajar dari masa lalu. Bagaimana triknya, bagaimana metodenya, apa-apa yang disiapkan untuk menghadapi persoalan yang kurang lebih diprediksi akan sama dengan sebelumnya. Nah, itu gunanya BGS. Jadi Business Game Simulator itu menjadi pembelajaran untuk bisa menghadapi persoalan yang kurang lebih mirip dengan eh, pengalaman sebelumnya, dan juga meningkatkan daya saing dan juga memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif. Lalu apa implikasi teoritis dan implikasi praktisnya? Baik, implikasi teoritis dari penelitian ini yang pertama bahwa BGS ini
dalam pendekatan human resource digital itu dapat pertama menunjukkan kepada ya pelaku bisnis ya cara menangani krisis ekonomi pandemi dan menerapkan skenario pandemi yang katakanlah yang sudah diketahui tadi. Jadi belajar dari situ membuat skenario dan skenario-skenario ini akan membuat orang lebih siap. Lalu yang kedua, juga penelitian ini mengeksplorasi solusi yang memberikan manfaat berdampak secara ekonomi, ya kan, di saat pandemi dengan memodelkan ini ya kendala-kendala yang dihadapi dari skenario itu. Jadi dipetakan kendala apa yang dihadapi dari pandemi ini, lalu dari kendala-kendala ini bagaimana solusi-solusi yang dicari atau yang pas untuk menangani masalah itu. Yang ketiga, implikasi teoritisnya bahwa penelitian ini BGS ini juga akan fasilitasi pengambilan keputusan ekonomi yang lebih baik bagi dunia usaha, bagi pelaku bisnis itu menjadi ini ya, menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, lebih tepat begitunya. Karena skenarionya itu replikasi dari persoalan sebelumnya. BGS ini juga memberikan fasilitasi pembuatan decision making dalam bisnis, ya kan? Dengan apa? Ya karena keterlibatan keberlanjutan tadi, para peserta dalam BGS ini akan melalui interaksi skenario yang kompleks dan itu bisa dibaca. Bagaimana gini ya, apa namanya skenario-skenario itu polanya kalau kita sudah tahu polanya, nah, akan bisa tahu bagaimana membuat keputusan yang baik. Bagaimana implikasi praktisnya? Bahwa sebenarnya penelitian ini memberikan penetapan apa? Memberikan penetapan kerangka kerja baru. Bagaimana penggunaan BGS itu dapat dengan mudah diadopsi oleh perusahaan atau apa institusi pendidikan, gitu kan? Supaya bisa mempromosikan inovasi pengajaran yang tepat kalau di dunia pendidikan, katakanlah begitu ya. Seperti pandemi kemarin, bagaimana perubahan perilaku yang sebelumnya para dosen itu mengajar dengan harus tatap muka dengan mahasiswanya, dengan pandemi semuanya berubah, bahwa sistem informasi atau apa namanya IT itu menjadi memiliki peran kunci bagaimana pembelajaran bisa dilakukan secara daring. Baik, selain itu bahwa implikasi praktisnya, pertama BGS ini mengkonsolidasikan pengetahuan teoritis dan praktis dalam skenario bisnis ya dalam kehidupan nyata. Jadi antara teori dan praktis itu, ya teori dan praktis itu disimulasikan dalam bisnis. Kaitannya dengan pengalaman nyata dari terlebih secara spesifik pengalaman eh, pandemi COVID-19. Yang kedua, implikasinya BGS akan mendorong pembelajaran mandiri dan menghubungkan semua konsep dalam kurikulum akademik yang katakanlah lebih komprehensif dan memberikan visi misi yang jelas, pengetahuan yang lebih luas, ya kan? Karena pembelajaran lebih fleksibel juga karena tidak terbatasi oleh ruang, tetapi bisa dari mana-mana karena bisa dilakukan secara online. Yang ketiga, bahwa BGS ini juga menumbuhkan keunggulan dalam pengajaran bakat kepemimpinan bagi karyawan dan wirausaha. Bagaimana bisa dilakukan? Karena tadi skenario-skenario tentang simulasi tentang bagaimana menghadapi pandemi itu juga ya tadi mencetak mungkin mencetak orang-orang yang human resource-nya handal menghadapi persoalan dan membentuk kepemimpinan yang bisa siap terhadap situasi yang berat. Yang keempat, implikasi praktisnya bahwa BGS ini ya pengumpulan polanya itu lebih mudah ya berdasarkan indeks rasio usia pendapatan status pekerjaan dan lainnya itu lebih mudah jadi pengelompokannya lalu memberikan penilaian kinerjanya dan matriks baru dari tahun ke tahun dari generasi ke generasi itu juga lebih mudah begitu. Baik itu implikasi praktisnya untuk pembelajaran dan untuk
terapan praktis di dunia usaha atau organisasi. Ini beberapa referensi yang kami pakai ya untuk 3 artikel yang sebelumnya kami paparkan. Ada ya cukup cukup banyak lah gitu. Baik, demikian rekan-rekan dan juga semua dari teman-teman yang mendengarkan dengan sabar apa yang kami presentasikan terkait dengan human resource dan apa namanya transformasional technological ini. Semoga apa yang kami paparkan memberikan pengayaan pengetahuan dan semakin memberikan apa namanya keluasan dalam membuat keputusan yang baik untuk organisasi. Baik, terima kasih. Begitu, Rumali. Bye-bye.